semuanya yang sudah siap di depan layar kaca Anda lagi leyeh-leyeh maupun lagi bersiap dan kesibukan lainnya. Saya Kak Rose siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama nanti kita akan ngobrol sama Wanda Hamidah dan putranya. Yang ketiga ya, Rasyad. Iya. Nanti kita akan tanya-tanya ya, sekaligus kita pengen lihat langsung gimana Rasyad kalau boxing. Iya kan, tapi nanti kita kepojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana. Menarik perhatian publik baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya yang lagi menjadi sorotan itu adalah postingannya Ria Ricis ya. Tapi Ria Ricis ini memang, ini kan dia influencer, selebgram yang banyak mendapatkan sorotan. Apalagi setelah dia rinoplasti atau operasi hidung. Ya, yang lagi rame lagi adalah ketika dia membagikan videonya lagi berenang di pantai, karena memang suka di pantai. Tapi yang membuat orang salah fokus adalah ternyata di hidung barunya ada tindikan, ada anting. Seperti apa videonya kita lihat berikut. Ya kalau menurut aku sih biasa aja ya, ini kan aku cuma bacain komentar netizen aja ya, kita baca ya komentarnya apa. Dan itu kayaknya semua, nggak ada beberapa yang kemudian dijawab-jawabin langsung sama Ricis. Dan jawabannya sekarang kan ada fitur yang bisa pakai gambar ya, jawabnya sekarang. Coba kita lihat ini, si hilang arah ini lagi, dijawabnya kayak begitu ya. Pose kayak ketawa malu-malu tersipu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, piercing nggak sih, yoi kata dia. Yang berikutnya ada lagi, ini series op plus tindik, iya. Jawab. Yang berikutnya, kalian ngurusin banget hidup orang, yang penting dia nggak rugiin orang lain. Yang lagi komentarnya berikutnya, abis ini rambutnya pasti dipirang. Nah dijawab sama Ricis gini, udah dari gadis, pas sekolah juga udah pirang. Yang berikut kita lihat lagi, emang nggak boleh ya tindikan? Kan fashion, boleh kata Ricis. Ada lagi komennya? Ada, apa lagi? Coba lihat. Terus Bu Icis biar yang lain pada iri katanya gitu. Terus Bu Icis biar yang lain pada iri gitu kan maksudnya ya, kalimatnya ya. Nada yang benar kayak gitu. Yang berikutnya, nindik sebelah kanan atau kiri Bu Icis? Kiri katanya. Ada lagi komennya? Mau tunjukin ke siapa gitu? Bapakmu katanya. Dan ada postingan-postingan yang pakai foto-fotonya dia lagi gitu kan. Ada lagi postingannya nggak? Terus akhirnya berapa menit yang lalu ya dia posting lagi, postingnya bunyinya begini, jawabannya adalah di foto terus gini, kita terima semua komen kalian asal kalian senang dan sehat, hidup janda. Cia, begitulah ya, kayaknya dia lebih santai sekarang menjawab komen-komen netizen. Tapi yang menarik juga ya, di fitur yang ada di TikTok itu kadang suka ada tautan ke link rekomendasi ya kalau ada tema tertentu gitu. Dan yang menarik, link yang direkomendasi oleh TikTok adalah pencarian ini. Set, tanggapan Ustazah Oki tentang Ria Ricis. Ricis kalau kita klik itu sebenarnya kayak buatan netizen juga. Seolah-olah Ustazah Oki itu mengomentari Ria Ricis yang operasi. Padahal sebetulnya itu komentar Ustazah Oki dulu waktu menanggapi Ria Ricis yang takut mau operasi sinus. Ya, tapi kalau kita cari-cari kita jadi kepo. Sebenarnya boleh nggak sih piercing tindik hidung? Boleh nggak? Ini jawabannya. Manggut-manggut, pengen jadi tindik hidung juga ya. Oh iya lagi. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke baik, ini Wanda Hamidah. Kita udah pernah ngundang Wanda Hamidah sama dua anaknya ya. Ini sekarang yang ketiga dan kamu belum lengkap rasanya kalau tidak kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Ya, silakan kamu boleh menyampaikan kepada ibu ya panggilannya. Ibu. Ibu, stop kebiasaan ini ibu. Kurang-kurangin ini. Oke dia langsung. Siap dan ibu juga boleh. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Stop nyuruh siap-siap kalau sendiri belum siap kayak tadi. Kayak tadi. Itu aku banget. Silakan ibu. Stop. Bangun siang-siang. Sholat maghrib dulu, sholat subuh dulu, sama biar sekolahnya nggak telat. Rasyad. Stop. Stop. Stop bilang udah mau nyampe 5 menit padahal masih 2 jam. PHP ya ibu ya. Silakan ibu. Stop. Pacaran lama-lama. Ibunya kesepian nih diajak ya. Soalnya semenjak dia punya pacar tuh ibunya ditinggalin terus lama, kalau pergi lama banget. Oh, ibu cari dong ya. Ada lagi nggak Rasyad teman sampai? Stop nyuruh makan, udah tahu jam makan sendiri. Oh.
Dia bilang aku udah gede ya, masih disuruh-suruh Ibu-ibu kan makan. takut anaknya kelaparan ya. Tapi cerewet nggak sih ibu ini? Cerewet nggak? Kadang aja kadang. Cerewet. Oh, kadang ya? Cerewetnya gitu sih kalau belum bangun, kalau belum makan, Oh, kalau cuma belum itu. sholat. Oh, itu aja, ngingetin aja gitu ya. Oke, baiklah. Ini kemarin Rasyad kan baru melewati momen wisuda SMA. Abis itu hari itu juga dia langsung tanding boxing. Ya, kita lihat dulu seperti apa video wisudanya berikut ini. Nah, yang menarik tuh postingannya ibu ya. Kita baca postingan ibu. Bunyinya adalah gitu. I'm glad you're graduate cause I know you hate school and love being home so much. Emang ya? Nggak salah bener. Nggak salah bener. Kamu katanya kalau berangkat tuh mepet-mepet banget. Udah sering telat. Sering, hampir setiap hari. Terus pernah dihukum apa aja sama sekolahan? Sekolahnya sih baik, makanya berani telat. Oh gitu. Terus kamu bener katanya kalau jamnya pulang sekolah, kamu justru langsung pulang duluan di antara teman-teman kamu yang lain? Langsung bel bunyi langsung keluar kelas, cepat mungkin pulang. Oke, terus kamu tuh jadi anaknya senangnya di rumah. Senang. Ngapain aja sih kalau di rumah itu? Di rumah tuh, yang aku paling nggak sabar tuh, Oh, paling pulang mandi, terus langsung berangkat olahraga. oh. Jadi bukan ini, karena kamu pengen latihan olahraganya itu. Pengen olahraga. Basket ya dulu ya? Mm-mm. Oh, itu. Terus kalau malas sekolahnya kenapa sih? Mana sekolahnya? Kan jauh juga ya sekolahnya. Tinggal di Berapa jam? Kemang, terus Pondok Cabe. sekolahnya Pondok Ya, Cabe Karisma hampir Bangsa. sejam tiap hari. Terus ya Naik udah. apa kamu kalau ke sekolah biasanya? Biasanya bawa mobil. Bawa mobil terus kena macet apa Naik jadi capek tol, gitu? Kena macet, iya. Ya udah telat. Telatin aja tiap hari sekalian maksudnya. Jangan cuma 5 menit gitu ya. Bangunnya sekalian aja. Dari SMP juga malas sekolah dan selalu pulang duluan juga. Dari nggak cuma SMA, dari SMP, dari SMA. Which is di dalam hati sih sebetulnya alhamdulillah. Karena nggak kadang-kadang kan PR orang tua tuh anak suka Nggak nongkrong, terus pulang-pulang. terlibat ini, terlibat itu ya, narkotika lah, tawuran lah, apanya, influence yang jelek gitu. Tapi ini kok seneng banget di rumah ya. tapi walaupun males berangkat ke Karena dulu sekolahnya. emaknya pulang tuh. Lama ya ibu ya. Ibunya yang justru yang hobi nongkrong dulu ya. Tapi kan sekolahnya seneng kan, cuma berangkat ke sekolahnya aja males atau gimana? Sekolahnya juga nggak seneng. Ada yang merasa terwakili nggak sih di sini? Kenapa? Apa? Emang Bosen ya aja, kamu tuh, sukanya aku tuh nggak berkegiatan gitu. bisa. Sebetulnya Ya, aku it's nggak not bisa. about the school sih. Karena memang dia emang Aktif aja. nggak Iya, enjoy yang sekolah. nggak bisa tuh duduk di kursi. Misal berjam-jam. kan sekolah iya berjam-jam 7 jam duduk di kursi. Dengerin ya guru ngomong. Heeh. Ya paling apa kepala turun gini. Menurut kamu tuh kurang masuk lah ya, kurang Kurang resep. masuk, Terus iya. kamu kan juga termasuk anak pandemi dong ya, melewati dong Iya. itu sekolah Iya, yang lewat. SMP, Waktu pas SMP ya, SMP. 2 Itu berarti tahun. kamu enjoy ya masuk situ. Enjoy. Ngapain tuh kamu biasanya kalau lagi Zoom? Apa? Taruh laptop. Ya atas pakai seragam. Celana pakai celana pendek aja, celana tidur. Terus Zoom. Paling kameranya di keatasin terus main deh. mau main paling. game. Ya, pokoknya kamu harus ada kegiatan apa gitu ya. Terus ini kan kamu udah kuliah katanya insya Allah nanti Insya Allah. di Tokyo. Iya. Jadi udah si males sekolah ini, tiba-tiba berangkat jauh, kuliahnya jauh dari rumah. Loh, kamu nanti kalau bosen kuliah pulangnya kemana? Makanya. Ke Indonesia enggak kan? Nggak bisa pulang-pulang mulu. Heeh. Boncos deh ibu. Iya betul. Terus Pasti. kenapa milihnya Tokyo? Oh aku dari dulu suka Suka banget. kota itu. Suka kota itu. Ibu pernah ajak beberapa kali. Terus aku suka culture-nya yang bersih itu, nggak kayak nggak kayak di sini udaranya. Maksudnya buat olahraga, Oh, buat iya. livingnya tuh Lebih sehat? lebih sehat. Jadi aku kadang lari di sini kan polusinya aku sesek kan. Ya terus di sana Iya, kamu bisa lali tiap udaranya hari. tiap hari. Trotoarnya Nggak ada, rata, rapi iya. gitu ya. Terus kamu kan ambilnya bisnis, digital bisnis. Digital bisnis. Kenapa ambilnya itu? Karena digital, tetap bisa dilakukan di rumah aja. Iya. Tetap bisa di rumah aja. Terus kan udah apa namanya? Udah kita kan udah ke expose sama teknologi gitu. Aku udah ya hampir ya di pandemi, pas pandemi itu kan nggak mungkin
langsung, jadi pakai laptop, dari laptop apa. Terus ya karena digital bisnis tuh ya lebih menggunakan alat digital, jadi Menurut kamu itu masa depan lebih ya itu dibutuhkan lebih itu ya? dibutuhkan. Jadi udah belajar sedikit bahasa Jepang bisa dong ya? Bahasa Jepang dikit-dikit baru. Dan dia suka anime juga. Iya, Oh, ya udah deh surganya di situ. Jadi pacar ditinggal dong di sini. Iya. Iya. Ya, padahal baru jadiannya baru. Jadiannya baru 7 bulan lah, tapi pacar nyusul insya Allah. Oh, kuliah juga di sana. Oh, ya karena lumayan dekat lah ya. Dan ini di hari yang sama ya, kamu paginya wisuda, Paginya wisuda sampai siang, terus malamnya tanding. malamnya boxing. tanding. Kayak apa sih? Kita lihat yang berikut. Kamu katanya setahun terakhir ini memang menekuninya boxing. Iya. Sebelumnya kan kamu anak basket banget. Anak basket, aku dari kelas 3 SD main basket. Kayak itu. ibu ya, ibu Iya. kan anak basket juga. Terus kenapa tiba-tiba pindah ke boxing? Aku tuh perlu yang apa ya? Lebih kan kalau boxing tuh kalah tim yang kalah, terus menang kalau basket? tim. Kalau basket Tapi ya? iya kalau basket, kalau boxing tuh Kamu. dari benar-benar dari kita sendiri, kita latihannya segiat apa, terus sedisiplin apa kita tuh nanti keluar di tanding itu. Nggak ada, kan kalau basket bisa salah orang lain, tapi ini kalau kita kalah benar-benar Kamu sendiri kayak gitu. aku sendiri. Jadi aku suka pressure-nya, aku suka sih. Pressure-nya kamu suka. Iya. Terus katanya kamu sampai ya betul-betul ngurangin makan yang nggak sehat, kamu masak sendiri bahkan. Iya, setiap hari. Masak apa? Masak paling ayam, dada, Dada plain gitu, nggak digoreng, nggak diapa, Enggak, dikukus. tapi masih Ada bumbunya. dipanggang. Aku tuh bumbuin tuh nggak pelit. Bumbuin bumbunya selalu banyak. iya biar enak makannya. Nggak sebenarnya makanya suka orang tuh mikirnya makan sehat tuh Nggak enak. nggak enak, padahal bisa enak. Bukan harus ayam rebus, ayam apa. Tapi ayam tuh bisa dibumbuin dulu sehari, besoknya dimasak. Itu enak banget, jadi Karena dia suka masak. tiap hari. Oh, dia suka masak. Iya. Ibu nggak bisa. Ibu nggak. Terus apa lagi latihan kamu rutin menuju pertandingan kemarin itu? Aku latihan Seminggu berapa kali? seminggu 5 kali. Sehari tuh paling 2 kali, paginya lari dulu, terus sorenya baru latihan tinjunya. Seminggu 5 kali. Jadi 12 berarti seminggu. Iya. Dan Kalau bilang termasuk dong, ada larinya. yoganya dong. Oh, ada Ada. yoganya. Yoga, oh sama ibu ya. Iya ya. Ada yoganya walaupun dipaksa. Makanya begitu baca dia yoga. Hah? Iya yoga. Oh dipaksa Tapi ibu. kamu sebelum tanding kan ke kamar ibu dulu. Ibu, aku mau stretching ya kan? Iya. Oh gitu. Oh iya. Oh, itu. Ibu, aku mau latihan nafas. Oh, bekalnya itu. Iya. Biar tenang. Karena olahraga apapun kalau nafasnya bagus, staminanya kan Mm-mm. Oke, coba kita mau lihat secara langsung nih ya. Sudah kita bukan siapin ya, punya dia sendiri sih ini. Sangat dipakai, kita mau lihat kayak apa sih kamu ini. Tapi kayaknya mau kuliah harus hati-hati ya. Gimana nih? Ini udah kita siapin nih kalau nggak samsaknya. hati-hati setiang-tiangnya jatuh sih. Ya kita pegangin kiri kanan. Enggak ya. Nah, ini kok arahnya gini tuh, jadi mukulnya dia menghadap belakang gitu ya? Hah? Jadi dia dari sini, gini. Oh, Oke. oke. Gimana? Nih kuat. Ini beneran nggak mesti dipegangin nih tiangnya. Iya. Apa? Jangan keras-keras ya. Lu yang lihat gaya keras-keras. kamu aja gitu. Set kayak Rocky. Mainkan lagu itu dong, lagu Rocky. Rocky. Woi. Wah. Wah, aku sampai peganginnya sampai keras banget loh ya. Pukulannya mantap sekali. Terus kamu ini hanya sekedar olahraga aja atau kamu kebayang juga lebih lanjutin profesional gitu? Enggak. Aku lihat nyampe mananya aja sih, tapi ya aku nggak kalau profesional gitu. Ya kepikir juga, tapi Itu aku bukan lihat prioritas. aku latihan terus, tanding amatir terus aku lihat aja nyampe mana ada tawaran. Ada atau tawaran enggak. atau enggak ya, tergantung tawaran. Ibu sendiri ngeliat anaknya boxing gimana, Bu? Aku Deg-degan senang-senang aja karena waktu itu kan memang anak-anakku tuh semuanya olahraga. Iya. Ya, semuanya sih empat-empatnya olahraga. Terus ketika dia memutuskan berhenti basket karena dari 3 kan dia masuk SMA juga beasiswa scholarship dari basketnya. Oh, oke. Dan pas dia memutuskan untuk enggak, mungkin karena udah fed up ya dari SD, dari kecil bosen. latihan basket, pada suatu hari memutuskan bahwa basketnya lagi juara-juaranya gitu, baik di klub maupun di sekolah.
dia memutuskan bilang aku mau berhenti basket, aku sempat patah hati lama. Lama? Oh, Lama karena ya aku nggak ke lapangan basket lagi, nggak bisa lihat dia tanding lagi gitu. Sempat patah hati terus kemudian setelah dia memutuskan boxing dan aku lihat keseriusannya, disiplinnya sampai bangun paginya, sampai ngelihat larinya, sampai ada coachnya, sampai makanannya lebih disiplin daripada sebelumnya, masak sendiri. Dia udah nggak makan gorengan, dia nggak mau snack, dia nggak mau manis, dia nggak mau tepung, dia pokoknya karena kalau kita makan kan kita maunya makanan yang goreng ini apa segala pasti ada. Kalau dia mesti masak sendiri karena dia menghindari itu semua. Dia nggak ada godaan-godaan di depan dan mata yang ya. dia suka dia tahu sendiri porsinya gitu. Jadi keseriusan dia di boxing pas kemarin tanding aku juga deg-degan banget kayak aduh kayaknya tunggu di luar aja deh gitu. Terus? Tapi aku akan menyesal kalau nggak menyaksikan karena ya harus support ya, menang atau kalah aku mesti datang dan ngelihat dia bertanding dan dia Rasya tuh anak yang paling disiplin. Masing-masing anak beda-beda nih tapi aku tahu dari kecil dia yang paling disiplin gitu. Jadi melihat keseriusannya ya semuanya paid off sih, maksudnya semuanya terbayar kan. gitu. Lega lah ya. Ya. Menang kalah persiapan itu yang prosesnya itu. Iya, dan anak ini suka makan banget. Makanya dia kalau masak enak banget gitu. Jadi ketika ke Jepang selain aku nggak tahu nih, aku tahu dia nggak terlalu suka sekolah, tapi aku tahu dia suka Jepang, dia suka kotanya dulu yang penting. Kotanya, dia pasti kalau datang ke Jepang pasti dia akan entah itu dia suka masakannya gitu. Dia pasti makanya aku bilang pokoknya whatever you choose, entah kamu di Jepang ketemu pelatihan boxing atau tempat buat sport, aku udah bilang kamu nanti masuk aku tahu dia suka masaknya jago banget dan enak sekali dan masakannya tentu masakan yang sehat. Aku udah suruh kerja di restoran Jepang, entah buat dia makan sendiri, buat dia masak sendiri. Siapa tahu dia kalau nggak olahraga dia bisa jadi chef, dia bisa bukan restoran Jepang, anything. Dan sekolahnya juga digital business, jadi bisa ada ya banyak menyambung lah itu semuanya. Ya banyak opsi yang bisa dia ambil nanti kalau dia Amin. Ini ngomong soal anak nih, kemarin juga ada nih postingannya, tapi anaknya udah pulang ke Indonesia. Ada postingan kamu mengunjungi Alfat di Paris ya. Di Paris. 2 hari kamu menghabiskan waktu di situ. Iya betul. Ngapain aja Bu? Aku tuh sebetulnya ke Barcelona, launching Global Sumut Flotilla, keberangkatan Global Sumut Flotilla. Terus aku ke Brussels untuk Kongres Global Sumut Flotilla, kongres bersama 50 negara. Tapi tentu karena visanya dari Perancis, aku harus datang dulu ke Perancis. Kebetulan ada anak tercinta saya yang lagi sekolah di Perancis, di Paris. Ya aku bisa nginep di apartemen dia, sekalian ketemu karena udah hampir 9 bulan nggak ketemu. Oh, iya. Terus aku juga lihat kamu postingannya juga kamu bersama Alfa, terus ada captionnya bahwa kamu juga mengajarkan anak-anak untuk mempunyai kepedulian. Betul. Yes. Ini juga aku ajak dia ke Barcelona dari Paris, aku ke Barcelona. Di Barcelona. Kita berdua ngelihat kita ikut turut serta dalam. Kita banyak sih, kita ikut serta dalam launching Sumut Flotilla dari Barcelona, terus kita diajarin, kita masuk ke Liberation Lab ya, semua influencer dari seluruh dunia mengenai berita-berita dan kita dikasih tahu gitu cara mempost berita-berita yang benar dan tepat dan mengajak orang untuk peduli terhadap isu-isu kemanusiaan. Oke. Nah, kan kamu tahun lalu kan kamu ikut di salah satu pelayaran itu. Tahun ini nggak ikutan? Sebetulnya ikut. Sebetulnya aku udah tulis form, formulirnya sudah diterima. Tapi makanya aku bikin perjalanan aku ke Eropa tuh sebulan karena masih berharap untuk diterima. Tapi ternyata nggak diterima. Ya maksudnya formulirnya diterima tapi not accepted, received but not accepted. Tapi ya mungkin itu doa anak-anak saya. Itu yang baru aku mau tanyain ke anak-anak ya. Nggak usah ditanya. Nanya itu kamu Rasya gimana lihat ibu? Saya, ibu apalagi kan tahun udah lalu pergi tahun lalu gitu dan mereka melihat strugglingnya aku tahun lalu gitu. Jadi ya I tried my best tapi qadarullah ya. Kamu sendiri melihat ibu ini kan cukup aktivis bahkan ya dari sejak remajanya dulu gitu. Kamu sendiri gimana perasaannya? Pasti bangga? Ada rasa was-was juga? Ada lah, kalau ya baru berangkat bulan lalu, pulang 2 minggu tiba-tiba berangkatnya mendadak lagi.
Satu capek hari, aja. aku baru pulang dari Al-Aqsa. Heeh. Satu hari berangkat lagi ke Global Sumut Flotilla, jadi anak-anak Heeh. kerasa. Ya apalagi kalau lihat pemberitaan-pemberitaannya. Dan yang kemarin kan pada saat pelayaran ini juga ada yang diintercept dan ada 9 Ya. warga negara Indonesia ya. Mungkin pengen ngasih tahu juga sekarang 9 warga negara Indonesia diculik dan disandra oleh Zionis Israel. Mohon rakyat Indonesia untuk bantuannya untuk memberi penekanan terhadap pemerintah untuk melakukan upaya-upaya yang menjamin keselamatan dan kebebasan warga negara Indonesia. Nggak cuma warga negara Indonesia, tapi ada 428 partisipan kemanusiaan, aktivis kemanusiaan dari 50 negara itu harus diselamatkan karena mereka adalah Itu misinya humanitarian, kemanusiaan ya? misinya kemanusiaan. Yang Misi dibawa kemanusiaan. adalah makanan, minuman, obat-obatan, dan kita tahu kondisi Gaza saat ini di blok, orang nggak bisa keluar, orang nggak bisa masuk, mereka dilaparkan, mereka dibunuh setiap hari, airnya dimatikan, listriknya dimatikan, gitu kan. Kita gimana ya, kita sebagai bangsa yang bermoral gitu, yang amanat undang-undang kita adalah menghapus penjajahan, harusnya pemerintah itu perannya serta. aktif, nggak pasif gitu. Perannya aktif menghentikan genosida dan menghentikan kerjasama dengan imperialis dan negara-negara penjajah gitu. Jadi aku agak gemes kenapa pemerintah kita menghadapi genosida ini sangat pasif banget gitu. Dan karena kalau kita nggak menyelamatkan Palestina, pada akhirnya Zionis itu memang mereka sangat serakah dan mereka sangat greedy, akan mencaplok daerah-daerah lain. Dan sekarang ini kan Lebanon, Syria udah Khawatirnya seperti itu. Tapi Udah intinya ini habis, adalah ya. aksi kemanusiaan. Iya, Oke. betul. Nanti kita akan ngobrol lagi setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumpi, no secret.